Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 2, yaitu tentang sistem perkembangan pada tumbuhan. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, terlebih dahulu akan saya awali dengan pengelompokan tumbuhan itu sendiri, yang mana tumbuhan itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu Bryophyta. Bryophyta itu sendiri kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia merupakan bukan tumbuhan sejati. Mengapa dikatakan bukan tumbuhan sejati? Karena untuk akar, batang maupun daun belum bisa dibedakan. Sedangkan contoh daripada Bryophyta adalah lumut. Dan kelompok yang kedua yaitu Pteridophyta, ataupun yang sering kita sebut itu tumbuhan paku. Contohnya mungkin nanti pakis. Saya yakin kalian sering ataupun pernah memakan sayur pakis. Dan yang kelompok yang ketiga yaitu Spermatophyta, ataupun yang sering kita dengar ataupun diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tumbuhan berbiji. Nah, Spermatophyta itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Gymnospermae sama Angiospermae. Gymnospermae itu artinya biji terbuka. Maksud daripada biji terbuka yaitu bijinya di luar, sementara daging buahnya itu ada di dalam. Contohnya itu nanti tangkil. Tahu lah ya tangkil. Dan selanjutnya yaitu Angiospermae adalah biji tertutup, kebalikannya. Biji diselimuti oleh daging buah. Contohnya ya sering buah-buahan pada umumnya. Bijinya kebanyakan di dalam kan, dan kemudian diselimuti ataupun dilapisi oleh daging buah. Dan Angiospermae itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil, yang mana dikotil itu dapat diartikan sebagai berbiji 2, sementara kalau monokotil itu berbiji tunggal atau berbiji 1. Itu untuk pengelompokan tumbuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pembuka daripada cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan ternyata cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu secara vegetatif, ataupun kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak kawin atau tak kawin. Artinya kalau di sini vegetatif tidak membutuhkan jenis kelamin. Dan cara yang kedua yaitu generatif ataupun secara kawin. Nanti di sini dia membutuhkan 2 jenis kelamin. Saya balik lagi ke vegetatif. Vegetatif itu sendiri ada 2 jenis. Ada vegetatif alami, artinya itu dengan sendirinya, dan ada vegetatif buatan ataupun dengan bantuan manusia. Sementara generatif itu sendiri yang secara kawin, kan tadi udah saya bilang, itu dia membutuhkan 2 jenis kelamin, artinya ada jantan dan betina, yang mana untuk jenis kelamin jantan nanti dia akan menghasilkan yang namanya benang sari atau serbuk sari. Sedangkan yang untuk betina nanti dia akan menghasilkan yang namanya putik. Nah, itu penjelasan sebagai pembuka dari materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu, vegetatif alami, vegetatif buatan, dan juga generatif. Oke, mungkin itu aja sebagai pembuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.